Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Leputu Budiasmini. Kita akan belajar mengenai pada mata kuliah mekanika dasar terkait dengan topik dinamika. Oke, sekarang kita masuk dalam media interaktif ini. Kita akan memilih konsep dinamika partikel yang akan kita bahas terkait dengan konsep gaya dan sebagainya yang perlu kita tinjau kembali. Oke. Ada beberapa konsep yang perlu kita tinjau dalam membahas mengenai dinamika partikel, yakni gaya, massa dan berat, hukum Newton, gaya-gaya kontak, penggunaan hukum Newton, hingga membahas mengenai gerak melingkar. Oke. Dalam pembahasan gaya, pertama kalian diminta untuk melihat video atau mengamati video yang tampak di layar, tampak bahwa ada seorang perempuan yang sedang berjalan di atas permukaan pasir. Ini tampak seperti gurun pasir. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa berjalan di atas permukaan? Oke, di sini dalam media interaktif ini disampaikan bahwa gaya itu merupakan satu dorongan atau tarikan terhadap satu benda. Jadi seperti yang tampak di simulasi ini, gaya itu tidak selalu menyebabkan suatu benda itu bergerak. Tidak selalu bisa menyebabkan atau dapat menyebabkan benda tersebut bergerak. Nah, ada dua jenis gaya yang ditinjau. Ada yang disebut dengan gaya kontak atau gaya sentuh, dan juga medan gaya. Nah, semua yang ditampilkan pada gambar ini atau dalam media interaktif ini merupakan jenis gaya kontak. Ini gaya yang bekerja pada suatu benda akibat dia berinteraksi dengan benda lain. Oke. Sedangkan medan gaya itu adalah gaya yang muncul akibat tidak adanya interaksi dari dua benda tersebut. Contohnya adalah gravitasi. Kalau kalian mengenal medan gravitasi, berarti tanpa kita melihat atau merasakan, tanpa kita tahu bagaimana atau kita kontak dengan sumber dari gravitasi itu, kita merasakan adanya gaya gravitasi tersebut. Oke. Ini adalah contoh gambar yang ditampilkan di sini, adalah contoh dari medan gaya. Oke, selanjutnya kita meninjau bahwa gaya tersebut merupakan suatu besaran vektor. Dari gambar di sini tampak bahwa jika suatu neraca pegas ditarik membentuk sudut tertentu, di sini tampak ada theta, maka tampak bahwa gaya itu merupakan suatu besaran vektor yang terkait dengan besar dan arah. Gaya tersebut dapat diuraikan, arah gaya tersebut dan besarnya dapat diuraikan komponen vektornya dapat diuraikan dalam arah mendatar dan dalam arah vertikal. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada mungkin di sini yang dimaksud adalah massa dan berat. Apa perbedaan dari konsep massa dan berat? Oke, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita salah kaprah terkait dengan makna massa dan berat itu sendiri. Sebagai contoh, saat kita membeli sesuatu ke pasar, kita meminta bahwa
meminta pedagang untuk mengukur beratnya, menimbang beratnya. Padahal sebenarnya yang terukur itu adalah massa benda tersebut. Oke, jadi massa adalah sifat inersia atau sifat alamiah dari benda tersebut. Sedangkan berat itu adalah suatu besaran gaya yang bekerja pada satu benda akibat adanya gaya gravitasi, akibat adanya medan gravitasi tersebut. Oke. Selanjutnya kita tinjau hukum Newton. Dalam tinjauan klasik, dalam tinjauan fisika klasik, dinamika gerak satu partikel atau dinamika partikel atau dinamika suatu sistem itu ditinjau berdasarkan hukum Newton. Hukum Newton terdiri yang kita bahas saat ini adalah hukum Newton. Hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Oke, yang pertama terkait dengan hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton itu terkait dengan sifat kelembaban atau keadaan di mana kita cenderung mempertahankan keadaan. Contohnya seperti video yang tadi kalian lihat, seekor gajah yang menaiki skateboard. Saat gajah itu menaiki skateboard, kecenderungan badan dari gajah tersebut terdorong ke depan. Akan tetapi ketika skateboard tersebut menabrak penghalang, maka skateboard itu akan terpental ke belakang. Tetapi gajah tersebut tetap kecenderungan badannya, sifat inersia dari gajah tersebut mendorong badannya ke depan. Nah, itulah yang disebut dengan hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton itu dapat dinyatakan bahwa apabila benda tersebut sudah bergerak atau benda tersebut sedang diam, maka benda tersebut akan cenderung tetap mempertahankan keadaannya. Nah, kecenderungan untuk benda mempertahankan keadaannya itu disebut dengan inersia atau dapat dinyatakan dalam persamaan seperti yang tampak pada media interaktif ini. Oke, selanjutnya kita tinjau hukum kedua Newton. Oke, mungkin di sini ada kesalahan benda A dan benda B ya. Nah, ini benda A, ini maknanya ada gajah yang dengan simbol A, ini gajah dengan simbol B. Oke, tampak di sini dinyatakan bahwa percepatan dari benda A ini lebih besar dari percepatan dari benda A. Oke, di sini ada simbol bahwa percepatan itu sebanding dengan F. Maknanya arah maupun arah maupun besar dari percepatan ini bergantung pada besar dan arah dari gaya yang kita berikan. Selanjutnya kita lihat video yang tampak. Nah, ini suatu meriam yang melontarkan peluru. Hukum ketiga Newton itu terkait dengan hukum aksi reaksi. Hukum A3 Newton ini terkait dengan hukum aksi reaksi. Ketika meriam ini melontarkan pelurunya, maka meriam ini memberikan gaya dorong yang bekerja pada peluru sehingga dia dapat terlontar keluar. Tetapi sebenarnya peluru itu juga memberikan gaya dorong lainnya yang arahnya berlawanan kepada meriam sehingga meriam ini bergerak ke belakang. Nah, hukum ketiga Newton ini dikenal dengan hukum aksi reaksi. F aksi itu sama dengan minus dari F reaksi. Ini ada kesalahan, tetapi perlu diingat bahwa gaya aksi reaksi itu adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang berbeda, tidak bekerja pada satu benda. Oke, di sini ada tanda minus, berarti arahnya yang berbeda. Oke, selanjutnya kita tinjau gaya-gaya kontak. Oke, seperti yang dibahas
sebelumnya gaya kontak itu berarti gaya yang terkait akibat adanya interaksi dengan benda lainnya atau permukaan lainnya. Nah, sekarang gaya kontak itu ada dua jenis yang akan kita bahas, gaya normal dan gaya gesekan. Oke. Ketika suatu benda menyentuh suatu permukaan, maka akan ada gaya normal yang bekerja akibat benda tersebut menyentuh permukaan ini arahnya ke atas, yang tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Itu yang disebut sebagai gaya normal. Sedangkan yang kedua, gaya gesekan. Nah, ketika suatu benda menyentuh suatu permukaan, kemudian benda itu mengalami gaya dorong ataupun tarikan, maka akan ada gaya gesekan yang bekerja yang arahnya berlawanan dengan gaya dorong atau tarikan tersebut. Tetapi gaya gesekan ini selalu tegak lurus dengan gaya normal. Oke, kenapa kita bisa seperti video sebelumnya, kenapa kita bisa berjalan di permukaan bumi, di permukaan bumi yang kasar ataupun yang ya kalau licin mungkin agak sulit ya, tetapi kenapa kita bisa berjalan di permukaan bumi? Karena prinsip kerja dari gaya gesekan ini. Oke. Di sini telah dibahas ada dua jenis gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Oke. Sesuai dengan konten yang diberikan, maka sifat harmoni yang bisa kita ambil atau yang bisa kita padankan dengan kehidupan kita sehari-hari terkait dengan karakter kita, bahwa kita selalu menganggap gaya gesekan itu atau gesekan dalam kehidupan masyarakat itu selalu bermakna negatif. Tapi sebenarnya apapun yang kita pandang negatif sebenarnya ada sesuatu yang mungkin kita bisa gunakan sebagai pelajaran kita untuk lebih mengenal alam kita atau mungkin memperbaiki diri kita sendiri untuk kebaikan kita semua. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke penggunaan dari hukum-hukum Newton tersebut, hukum 1, 2, dan 3 Newton. Di sini telah dikaji tinjauan hukum-hukum Newton tersebut pada bidang datar. Tetapi tinjauan di sini masih dibatasi dengan mengabaikan adanya gaya gesekan. Yang pertama ditinjau pada bidang datar dengan uraian gaya yang bekerja seperti pada yang ditampilkan di media ini pada bidang miring, tetapi tinjauan ini masih dibatasi dengan mengabaikan gaya gesekan. Oke, nah sekarang kita masuk ke gerak melingkar. Dalam media interaktif ini, gerak melingkar itu diklasifikasikan menjadi dua, gerak melingkar yang beraturan dan gerak melingkar yang tak beraturan. Oke, kalau gerak melingkar beraturan berarti maknanya gaya yang berikan itu konstan atau percepatan sentripetalnya itu konstan, besarnya sama di setiap titik. Sedangkan gerak melingkar tak beraturan berarti gaya yang diberikan itu selalu berubah-ubah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video ini dapat membantu kalian semua dalam mempelajari konsep dinamika partikel pada modul ini. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin. Terima kasih. Selamat siang.